Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hati-hati mengeluh, karena kadang-kadang kita makin berumur ini mengeluh. Aduh, saya takut, saya khawatir, saya marah, saya sedih, atau mengeluh tentang badan-badan kita. Aduh, sakit nih. Ya, apa yang terjadi memang kalimat-kalimat ini juga jalan di badan, ya, dan nanti ditangkap oleh sel-sel ini, nanti ya tambah sakit. Bahkan kalimat-kalimat ini akan menstimulasi hormon yang ada di atas ginjal kita, namanya kelenjar adrenal. Ini ada dua nih. Nah, hormon ini, kelenjar ini mengeluarkan hormon stres. Hormon stres ini terkenal ada 3 serangkai ini, adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Sesungguhnya Allah yang ciptakan ini keluar untuk manusia untuk berjaga-jaga atau waspada. Hanya kalau terlalu sering mengeluh, oh ini tambah keluar nanti. Hormon itu nanti masuk pembuluh darah, masuk jantung, nah jantung memompa lagi seluruh tubuh. Nah, nanti sel-sel yang tubuh kita ini menerima informasi, ya dapat lagi hormon stres, udah deh mereka tambah berat kerjanya. Makanya kita diminta untuk berbaik sangka. Namun untungnya karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita nih manusia, tahu persis bahwa manusia senang mengeluh atau sering curhat gitu ya, maka ada keajaiban. Ya, menurut saya pribadi ini satu keajaiban. Apa? Ada namanya waktu tunda. Di mana apabila kita mengeluh 1 sampai 2 kali, itu belum jalan di badan. Inilah kesempatan kalau kita misalnya sharing gitu ya, bahwa aduh ya lututku sakit banget, ada 1 kali aja udah ya, karena kalau sudah 3 kali dan seterusnya itu jalan di badan, makanya nanti pesannya jalan lagi, sampai lagi ke lutut, nah lutut tambah sakit nanti. Nah, ini yang penting kita tahu berulang-ulang agar kita ya mengurangi keluhan ya. Saya kira nggak mungkin sama sekali tidak ya, karena memang diperbolehkan juga sih. Tapi ya nggak boleh sering-sering gitu, ya cepet-cepet move on, cepet-cepet istighfar. Karena pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar itu jalan lagi di sistem saraf ini. Ya. Organ pertama yang penting sekali kita perhatikan adalah sel otot jantung. Ya, rupanya ini sel otot jantung ini dia ya sampai usia kita 40 tahun itu sel-sel ototnya ini masih sehat ya. Ya, masih mampu bertahan hingga 40 tahun. Nah, mulai 40 tahun, nah ini ada hal-hal yang ada pergantian sel-selnya, tapi ada juga antara yang mati dengan yang diganti agak kalah gitu. Karena apa? Karena pola makan kita, pola kehidupan kita, pola manajemen emosi ini mempengaruhi terhadap ya kondisi-kondisi sel otot jantung. Ya. Dan jantung ini bayangkan ya, ini deg-degannya luar biasa ini kan kalau kita ada hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, menyedihkan. Ya. Jadi sel otot di dinding jantung ini bertahan 40 tahun barulah sel-selnya berganti. Nah pada saat sel-sel yang berganti inilah terkadang percepatannya ini agak kalah dengan kondisi kita. Itulah diminta untuk mengurangi keluhan. Ya, agar apa? Agar itu tadi ya tidak membuat sel otot jantung ini berat untuk pergantiannya. Ya, Bu Aisyah, kalau jantung memompa darah itu berapa sih? Ini dia nih, perharinya 5.500 liter. Ini udah luar biasa kerjanya nih, ajaib ini. Membawa darah yang isinya nutrisi, vitamin, mineral, dan tadi hormon-hormon. Kalau kita berbaik sangka pada badan kita yang nanti masuk atau terpompa ini hormon yang bahagia. Hormon bahagia itu namanya dopamin. Di situ ada endorfinnya, narkotika alami yang bikin badan yang tadinya sakit jadi berkurang karena ada hormon endorfinnya itu. Ada serotoninnya dipompa oleh pompa darah ini sehingga badan tuh jadi ya very happy gitu. Ada oksitosin yang membuat penuh jatuh cinta lagi gitu ya. Apalagi jatuh cinta pada orang yang sama, pada suami, pada anak-anak, Masya Allah. Ya, nah ini kerjanya luar biasa.
Nah, kemudian apa sih yang suka masalah yang orang bilang sakit jantung tuh gitu. Ini dia, ini ada namanya pembuluh arteri ya koronaria atau pembuluh darah yang memberi makan si otot jantung ini. Dia ngasih makan. Ya. Nah, pembuluh darah ini sering tersumbat atau terhambat karena ada plak. Ya, ini kasih contoh di satu tempat ya. Nah, ini karena pola makan nih. Kolesterol berlebihan, dia ada plak sehingga darah yang jalan membawa nutrisi dan sebagainya terhambat. Akhirnya apa? Otot sekitar sini terjadi infak atau ya rusak. Inilah makanya terkadang ini yang sering jadi masalah ini. Kalau orang bilang sakit jantung mendadak infak miokard akut, nah itu ininya. Makanya ada teknologi dibuatlah balon arterial. Ya, dimasukkan dulu pakai alat nanti ya. Kemudian ini dipompa balonnya agar apa? Agar mendesak si plak-plaknya ini nih. Diharapkan nanti setelah itu pembuluh darah ya darahnya jalan lagi yang lancar kayak gitu. Tapi tergantung kalau nanti udah dipakai balon terus pakannya juga masih berlemak juga kolesterolnya nggak dijaga, ini muncul lagi. Karena ini kan ya cuma didorong saja. Bahkan ada teknologi terbaru pakai stent atau orang bilang cincin. Ya ini dia nih. Cincinnya segini nih, nggak kayak cincin kita yang di jari nih. Ya dibawa dulu sama balon, dipompa dulu ya. Nanti pas balonnya diambil, nah cincinnya tinggal di sini. Ini dalam rangka mengganjel si plak-plak itu. Ya, memang ini sudah insya Allah membuat pembuluh darah lancar. Hanya kalau makan nggak diatur juga, nanti muncul lagi di tempat lain. Itulah makanya ada orang-orang yang menggunakan ring bisa lebih dari satu karena ada muncul-muncul tempat lain. Ya. Nah, kalau misalnya masih muda, ya sumbatannya banyak, itu biasanya dipakai teknik bypass, operasi bypass. Diganti pembuluh darahnya ini diambil dari pembuluh darah salah satu tubuh yang lain, terutama di bagian kaki biasanya. Ya. Alhamdulillah ya, Allah memberikan petunjuk juga pada ilmuwan-ilmuwan ini untuk bisa mengatasi seperti ini, ya, ini namanya angioplasti, ya, stent, pakai stent atau cincin. Ya. Kemudian ya ada juga orang detak jantungnya yang berbeda-beda. Ini normal kan kayak gini nih, ledup gitu ya, sekitar antara 80 kali atau 70 kali per menit ke 80. Kalau di bawahnya 70 yang disebut bradikardi yang agak lambat nih, 60 kali, 50 kali per menit. Tapi ada lagi tahikardi yang cepat, bukan di atas 100 kali per menit. Ya, ini juga nanti yang dua ini adalah satu detak jantung ya atau irama jantung yang sebetulnya sudah ya di luar normal gitu. Ini kerja keras ini kalau tahikardi. Kalau kita tekan tuh ya, terkadang munculnya ini karena itu tadi hormon stres tadi yang keluar banyak sekali sehingga itulah makanya mengapa kita diminta untuk tenang dulu, duduk, tarik nafas panjang, ya kita istighfar, istirja, tenangkan supaya diharapkan ini bisa kembali ke normal lagi. Gitu. Ya, nah ini yang kita perlu tahu juga kondisi di dalam jantung kita. Kemudian lever, Masya Allah ini sel lever ini 10 hingga 16 bulan tuh sel-selnya berganti, betulnya. Ya. Ini harus dijaga ya untuk tidak terkena virus. Makanya kan ada tuh namanya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, nah itu beda-beda tuh virusnya tuh. Ya, nah sel-sel di lever ini kurang lebih kayak seperti ini. Ini hanya untuk kita lihat saja ya. Mungkin kalau teman-teman sejawat dokter atau yang bekerja di kesehatan dia akan belajar lebih dalam lagi karena ini fungsinya luar biasa sel-sel seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat lever itu ya bentuknya segitiga seperti ini. Ada lobus yang kiri, ada lobus yang kanan. Ya. Nah, ini ada saluran-salurannya di sini, gitu. Ya. Kemudian di belakang lever itu ada pankreas. Nah, ini dia 1 tahun nih, per 1 tahun dia ganti sel. Ya, nah pankreas inilah yang menghasilkan insulin.
buat orang-orang yang secara genetik beresiko tinggi adanya diabetes mellitus, itu berarti sel di pankreasnya tentu ya ada gangguan atau produksi insulinnya ada gangguan. Sehingga harus ya diet makanan, olahraga harus teratur supaya gula yang masuk ke dalam tubuh itu bisa langsung dipakai. Kalau enggak nanti dia kemana-mana. Kalau gula berlebihan ke sel-sel tubuh, sel-sel tubuhnya nanti terganggu dan akhirnya rusak. Ya. Kemudian ginjal dan vesika urinaria. Inilah ginjal, ya Insya Allah nih ginjal. Tadi kita belajar yang di atas ginjal tadi ya, kelenjar adrenal. Ini 2. Nanti dia kaitannya sama vesika urinaria atau kantong kencing, gitu ya. Dan teman-teman, ya Insya Allah nih kita akan juga mengalaminya. Nanti di atas 45 tahun atau 50 tahun ke atas ini mulai kita kencing ya. Yang dulu kayaknya kita tahan nggak kencing ya. Nah itu semata-mata karena ya vesika urinarianya ini atau di bagian uretranya ini otot-ototnya ini sudah mulai kendor gitu. Ya. Tapi sekali lagi itu sangat-sangat alamiah. Yang penting kurangi aja mengeluh. Nggak usah ngurang, aduh nih saya kencing-kencing mulu. Ya memang kencing-kencing karena memang sudah waktunya. Hanya kalau kita ngomong begitu terus, maka benar-benar kencing-kencing terus nantinya. Ya, bersyukurlah masih bisa kencing. Karena kalau ada orang nggak bisa kencing, wah nanti lagi kita harus ya cuci darah lagi kan. Nah, jadi kalau ginjal nih, kerjanya ginjal ya kurang lebih kayak gini ya. Ya, dari cairan yang masuk di seluruh tubuh, nanti di ginjal inilah terjadi yang sudah tidak dipakai dia keluar. Ya. Buat teman-teman yang semakin umur dan kencingnya masih berbau kencing, bersyukurlah berarti ginjalnya masih bagus ya. Bu Isa, kalau saya makan pete tuh, aduh kencing saya bau pete, bersyukur Bu, berarti ginjalnya bagus. Ya, karena ada orang juga habis makan pete kemudian dia nggak bau pete gitu, wah itu ada apa? Kecuali ya ada teknik-tekniknya supaya nggak bau pete, makan duren. Supaya nggak bau duren, minum kopi. Nah itu yang nanti aromanya berbeda-beda. Ya. Kemudian gaster atau lambung, nah ini paling sering sekali karena ini kerja keras ya. Lambung ini atau stomach ini sangat kerja keras, ya tempatnya makanan, tempatnya minuman ya. Jadi kalau makanan masuk nih dari mulut, nanti masuk ke esofagus, ya di sini ya sempat dulu nih makanan ini diproses ya dengan cepat, terus nanti dia masuk ke ya ke usus kayak gitu, ya. Nah, kemudian ya di dalam lambung ini memang ada asam lambung Allah ciptakan. Untuk apa? Agar makanan yang masuk dari sini itu dicuci dulu dengan asam lambung. Siapa tahu ada bakterinya, ada virusnya, ada parasitnya dan sebagainya gitu. Hanya ada kondisi-kondisi tertentu asam lambung jadi lebih banyak. Harusnya dia nggak usah banyak-banyak, sepertiga ya, palingnya segitu udah terlalu banyak. Akhirnya apa? Karena ini asam, ya benar-benar warnanya kuning. Jadi dinding lambung kita ini kan kayak handuk ya. Kalau pernah lihat handuk ya, atau babat itu kan lambung, babat sapi. Dari pernah makan coto yang ada pakai babat atau bakso babat? Asik. Ingat bakso mo. Nah, khususnya lambungnya si sapi kan, jadi kayak handuk-handuk. Nah, lambung kita juga berhanduk-handuk dalamnya. Cuman kalau terlalu sering asam lambung meningkat, nanti terjadi luka. Karena harusnya lambung yang sehat tuh mulus gitu ya, kayak handuk tapi nggak aus gitu, nggak luka. Orang yang sakit mah atau mahnya kronis atau sudah lama ya, kronis itu lama ya. Kalau akut itu baru-baru. Kadang-kadang di masyarakat kebalik penggunaannya ya. Ini bisa luka. Makanya pas luka karena asam lambung setiap hari juga muncul atau asam lambung setiap hari juga diproduksi. Nah, bayangkan sudah luka kena asam. Ya bayangin aja kulit kita luka dikasih tetesin cuka. Kayak apa itu? Makanya sakit. Inilah kita diantisipasi dengan obat lambung sebelum makan, karena takutnya makan ada pedas lagi dan sebagainya, itu dilapisi nih. Ya, karena lukanya bisa sampai ke sini. Ya, udah mau masuk ke usus nih sebetulnya. Ya. Apalagi yang GERD.
gastroesophageal reflux disease, itu asam lambungnya kepenuhan, terus sampai dia reflux itu balik, makanya kadang sampai ke mulut lagi tuh asam. Yang bahaya pas reflux, dia naik ke mulut kita, terus masuk ke organ pernafasan. Itu yang bisa sesek itu. Inilah yang perlu kita pahami, bahwa asam lambung ini terstimulasi dengan banyak hal. Tentu karena makanan juga. Kemudian apa? Pola pikir perasaan yang membuat asam lambung meningkat. Maka kita kembali diajarkan oleh Ad-Dinul Islam di surat Al-Hadid ayat 23 itu, Allah meminta kita untuk jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput dari kamu. Supaya nggak terlalu bersedih, kalau nggak terjadi kayak gini. Nah, kemudian usus, ini kerja usus juga luar biasa. Ini ada usus besar dan usus kecil, istilahnya small intestine, usus halus gitu. Jadi makanan tuh setelah dari lambung ke sini dulu, ke usus yang ini dulu, baru nanti masuk ke usus besar, baru nanti masuk ke rektum. Nah, sisa-sisanya lah dibuang. Ini juga bisa luka ini, Nah, biasanya kalau tipes atau tipoid, nah itu kumannya yang merusak lambung. Kemudian lensa mata ini, ya Allahu Akbar, memang tidak ada gantinya. Dia dikasih Allah sepanjang hidup sebetulnya. Hanya karena pola kehidupan kita ini terganggu, karena itu tadi teknologi kan mengganggu. Belum lagi matahari yang langsung kepada kita, karena pohon-pohonan tuh udah mulai tertebang. Jadi terus kalau mata kita tidak pakai kacamata hitam, maka lensanya terpapar. Nah, makanya cepat banget membuat katarak. Sekarang adalah apalagi lampu-lampu dari kita punya gawai, kita punya gadget, ini juga yang membuat lensa mata ini bisa cepat kataraknya gitu. Aslinya kalau dulu zaman dulu itu nggak ada itu operasi katarak karena sampai seumur hidup lensa mata ini kepake seharusnya gitu. Hanya karena kondisi sekarang, dan memang juga Allah memberikan petunjuk juga kepada ilmuwan yang sungguh-sungguh, akhirnya ditemukanlah tadi operasi katarak, diganti lensanya, mau nggak mau, suka nggak suka. Nah ini sebetulnya ini untuk seumur hidup bisa dipakai gitu, hanya kita punya lifestyle lagi. Pembuluh darah ini banyak sekali panjang saluran pembuluh darah yang jika dijadikan satu, maka panjangnya akan mencapai 96.500 km atau 2 kali keliling bumi. Allahu Akbar. Nah, biasanya pembuluh darah yang banyak ini nanti mulai ada sumbatan-sumbatan, disitulah kita mulai ada rasanya pegel-pegel atau keju-keju. Pegel itu bisa dari pembuluh darah, bisa juga dari pembuluh sarafnya Sel otot rangka. Kalau sel otot rangka ini bertanggung jawab untuk kontraksi dan relaksasi ketika seseorang bergerak, dan sel otot ini namanya lurik, mampu bertahan selama 15,1 tahun. Makanya anak-anak usia sampai 15 tahun itu karena masih bagus sel ototnya, mereka loncat sana, loncat sini. Nanti pas setelah 15 tahun mulai itu ada yang rusak, tergantikan gitu. Nah, kenapa disebut lurik? Karena sel ototnya kayak lurik nih, lihat kayak kain lurik Masya Allah. Baik. Jadi sekali lagi ini sel otot kita nih seperti ini, sehingga nggak heran kalau kita usia kita udah 40 ke atas, 45, 50, mulailah juga otot rangkanya tidak lagi berfungsi sebagaimana waktu kita muda. Kerasa nggak, Rin, waktu kita SMP kan asik aja lari sana, lari sini, loncat sana. Ririn juga nih jago nih, dia loncat jauh kalau nggak salah saya. Mpok Nur. Oh, Mpok Nur jago basket atletik, Masya Allah. Itu kan 15 tahun kan usia sampai SMP kan kita Nah, SMA masih oke. Nah, udah umur kayak gini, kenapa ini? Udah ini semua onderdilnya udah pada dengkul udah nyut-nyut. Iya, makanya. Tapi alhamdulillah Iya, Masya Allah.
Ya, jadi ini memang luar biasa kita punya badan. Alhamdulillah udah terpakai istilahnya. Sudah membantu kita puluhan tahun. Makanya kita harus sayang-sayang nih sekarang sama otot-otot kita ya. Nggak bisa lagi kayak waktu SMP diajak lari sana lari sini ya. Baik, kemudian sel telur. Ini dia nih buat kita khususan yang perempuan. Ini sel telur nih kalau digedein kayak gini ya. Cakep ya warnanya. Ini pakai pewarnaan sebetulnya ya. Ini rahim perempuan ya, Masya Allah ya. Ya, uterus kita ini. Kemudian indung telur ya, atau ovarium ada 2 kanan kiri. Ini berisi ovum telur. Ya, nanti vagina tuh yang ini. Jalan lahir atau jalan senggama ya. Nah, jadi sel telur ini sudah terbentuk saat manusia masih menjadi janin perempuan saat usia kehamilan 6 bulan. Jadi perempuan di dalam rahim ibu usia 6 bulan di janin itu sudah terbentuk sel telur. Ya. Kapasitas sel telur untuk mampu hidup tanpa digantikan sel baru adalah 50 tahun. Makanya mulai 50 tahun ke atas sel telur kita udah mulai pada habis tuh. Mulailah kita masuk yang disebut menopause gitu. Ya. Dan kurang lebih ya sel telur ini kalau ada telurnya ya itu barangkali ada sekitar 600 lah. 600 telur gitu. Yang nanti keluar satu persatu, kadang kanan, kadang kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini ya, per sebulan atau 28 hari keluar, kalau tidak dibuahi sel telur sama lapisan rahim ini terkelupas akhirnya jadi menstruasi. Tapi kalau dia dibuahi maka menjadi zigot, nanti akan tertanam di dalam rahim, inilah menjadi kehamilan ya, seperti itu ya, Masya Allah ya. Ini ganti-gantian nih, kanan kiri kanan kiri. Ada yang pada saat kejadian luar biasa keluarnya 2 kanan kiri. Pada saat dibuahi, sperma bisa ke kanan, bisa ke kiri kan, sperma kan banyak ya, sehingga bisa menjadi bayi kembar yang non-identik. Tapi kalau yang identik itu biasanya satu telur ini sudah ada bakal 2 janin itu. Dan kembar juga ini genetik, ya, ini ada turunannya. Kemudian kita juga harus tahu hormon kita yang namanya estrogen. Ini lihat ya, setelah 10 tahun nih, apalagi anak sekarang ya, mensnya kan 10 tahun ya. Naik tuh estrogen kita nih. Ya, sampai usia-usia topnya nih 20 sampai 30-an lah. Setelah itu mulai menurun. Ya, kita kan udah 50-an ke atas ya. Ya, kita ada di sini kali ya. Jadi udah mulai turun estrogennya. Dan nanti pasca menopause habis sama sekali ya. Walaupun mungkin ada sedikit gitu ya. Nah, ini kita harus paham nih, harus aware terhadap kondisi kita. Kenapa? Karena estrogen inilah untuk perempuan salah satu yang membuat bahagia, membuat happy itu estrogen. Di luar tadi hormon dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin, perempuan itu yang bikin happy itu estrogen sebetulnya. Jadi terbayang nggak pada saat usia kita semakin menurun, estrogennya kurang, jadi terkadang kita mudah tersinggung. Udah mulai belum? Sudah mulai tersinggung. Ya, yang tadinya sih waktu umur-umur segini mau strong, ya. Apalagi estrogen ini hormon ratu, wes dominan. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi itu tadi sudah umur sekian ini kita harus sadar, ya, kita harus aware dengan bahwa estrogen memang menurun, ya. Kalau laki-laki sama testosteronnya nih, apalagi usia-usia balik sekarang 10 tahun udah mulai ya, sudah bisa ya mimpi basah. The top-topnya juga 20 sampai 30-an ini ya. Nah, bedanya testosteron pada laki-laki tidak habis, memang berkurang. Bahkan dikatakan ilustrasinya di sini sampai umur 100 tahun pun testosteron pria nggak habis. Inilah yang membuat laki-laki mau 70 tahun, 80 tahun kemudian ya menikah dengan perempuan yang masih produktif, kemungkinan punya anak masih tinggi karena testosteron ini yang menghasilkan sperma. Nah, sperma ini kan pada saat ya walaupun 70 tahun usianya tetap masuk ke dalam rahim seorang perempuan atau rahim istrinya.
Yang penting perempuannya itu masih masa subur. Jadi telur nanti dibuahi oleh si sperma ini. Bayangkan sekali masuk pada saat hubungan intim suami istri itu antara 200 juta sampai 500 juta sperma ini. Dan ini luar biasa, ini bakal manusia semua ini sperma ini. Cuman hukum yang Allah buat adalah kalau satu sperma sudah masuk dalam satu telur, yang lain tidak bisa masuk. Ya, sama juga hukum peminangan atau hukum khitbah. Kalau satu pria sudah mengkhitbah seorang gadis, ya, yang lain udah nggak bisa khitbah lagi. Sampai kalau memang ya dia batal, barulah bisa mengkhitbah lagi. Itu hukumnya. Di dalam rahim juga begitu, Masya Allah. Ya, jadi ini sekali lagi, setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu itu adalah the winner, sang juara. Kenapa? Karena perlombaan dari antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Ya, dan itu pasti yang terbaik saat itu. Untuk itulah kita dilarang membanding-bandingkan anak dengan siapapun. Bahkan dengan diri kita sendiri. Bunda dulu begini. Oh, itu anak paling gak suka tuh. Ya, sebetulnya seneng aja anak dengar cerita waktu kita muda. Yang penting gak dibandingkan sama orang. Tapi kamu, itu gak suka mereka. Karena memang secara ya fitrah ini mereka the winner. Tapi dengan pertandingan saat itu, bukan dengan sperma pada saat penciptaan kakaknya sekalipun atau adiknya lagi nanti sekalipun. Apalagi temannya dibandingin temannya, oh gak mau deh. Ya, jadi hati-hati dalam memotivasi. Oke? Ya. Nah, jadi ya saya harus perkuat lagi bahwa hormon-hormon ini sebetulnya ada. Ini kan estrogen terkenal hormon ratu ya, hormon perempuan. Dia ada di wanita dan ada juga di pria. Hanya di wanita memang banyak. Kalau misalnya dianggap ini oli atau air ya, katakanlah 100 liter nih estrogen. Wanita bisa 80 liter sampai 90 liter estrogennya. Pria ya ada estrogennya, hormon perempuan ada pada pria, cuma 10 sampai 20 liter. Ya. Dan kalau kita kenal lagi hormon laki-laki namanya testosteron, ya itu di perempuan juga ada testosteron, cuma perempuan lebih sedikit, mungkin dia yang 10 liter, 20 liter, yang laki-laki yang banyak, 80 liter, 90 liter. Gitu. Jadi kita punya. Pada saat laki-laki usia 50 tahun ke atas atau 60 tahunan ke atas, ya, ini hormon testosteron mereka kan berkurang, sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi, serta menjadi lebih bersifat mendidik ini. Jadi laki-laki 30-an sampai 40 kan testosteronnya banyak nih. Makin lama kan makin turun, ya, walaupun dia tetap lebih banyak dibanding si estrogen. Tapi estrogen atau hormon perempuan pada laki-laki nggak kurang. Inilah makanya laki-laki di 50-an ke atas, ya dia mulai tidak terlalu agresif. Dan seneng ngajarin. Ya, seneng ngajarin. Ngajarin. Bahkan istrinya diajarin. Walaupun istrinya udah tahu sebetulnya, tapi diajar. Ya, ini harus tahu juga nih, harus ngerti juga. Kalau nggak berantem dulu nanti. Ya, nah. Jadi laki-laki mulai masuk usia paruh baya sudah dapat mengontrol emosi negatif karena testosteron tadi udah sedikit, ya, dan juga dapat membiarkan emosi negatifnya rilis dengan sendirinya. Ini buat para laki-laki ya, karena tadi testosteron itu kan agresif, testosteron ini yang mendominasi tuh, ya hormon raja itu, ya udah mulai sedikit ya. Bahan bakar yang menjalankan sirkuit otak laki-laki usia itu berubah. Ya, lebih banyak pengaruh dari estrogen dan oksitosin. Estrogen hormon perempuan. Makanya laki-laki semakin tua semakin gagah. Kenapa? Karena ada estrogennya. Kita nggak bisa bilang semakin cantik karena tadi testosteron pun masih ada, semakin gagah. Coba perhatiin deh. Kok Nur perhatikan ya. Ya, Bang Sandi misalnya ya semakin tua semakin ganteng loh. Ya. Bu Ririn, Mbak Ririn, suaminya semakin tua semakin ganteng. Mbak Marsha, suaminya udah di atas 50-an belum? Oh belum, jadi belum ganteng. Bu Isa suaminya udah hampir 60, semakin ganteng dia. Semakin ganteng, kenapa? Karena ada estrogen, ada hormon perempuannya itu yang nggak berkurang, itu ganteng. Semakin mau pakai baju yang lebih bagus, semakin gaya,
semakin memperhatikan penampilan, dan juga semakin ingin ditemenin, semakin ingin dipeluk-peluk atau ya kalau emang dia nggak suka dipeluk ya dipijit-pijat. Kalau tidur itulah laki-laki. Ya, nah dan juga semakin ya senang ngajarin, makanya dia cocok banget sama cucu-cucu. Ya senang ngajarin karena yang mau denger ajarannya si bapak-bapak 50 tahun ke atas ini cucu. Kenapa? Karena istrinya mau diajarin, istrinya udah sering, udah berpuluh tahun. Anaknya mau diajarin udah pada gede, bahkan udah pada sekolah di luar negeri lah atau sekolah di tempat yang lain. Makanya pada saat bapak-bapak berusia 50 tahun ke atas, 55 dan sebagainya, kalau punya cucu itu cucunya itu yang nanti beruntung. Kenapa? Karena laki-laki semakin tua, apalagi yang levelnya memang CEO gitu kan di otaknya banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman. Jadi cucunya yang beruntung. Itulah beberapa biografi orang-orang terkenal, ya, itu ada bab tentang kakek, kenangan terhadap kakek. Karena kakeklah yang ngajarin ini itu. Walaupun memang nggak lama ya, nggak lama, tapi itu tadi. Ya. Sekarang perempuan, ya kita lihat nih, ya estrogennya tuh habis atau sangat turun dan hormon laki-lakinya kan tetap, ya kan? Jadi wanita sebaliknya pada masa premenopause dan setelah menopause tingkat hormon estrogen menurun hingga perbandingan hormon dalam tubuhnya berubah. Hormon testosteron menjadi lebih tinggi, karena itulah mengapa wanita pada usia 45-50 tahun ke atas tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Atau kalau saya bilang tuh lebih lagi jantan-jantannya nih ibu-ibu nih 45 tahun ke atas nih. Ya, di sisi lain lagi jantan-jantannya senang ngurusin orang, senang berorganisasi dan sebagainya ya. Karena kan anaknya udah nggak gelendot sana, nggak gelendot sini. Kalau yang masih 20 sampai 35, sama anaknya masih gelendot sana, gelendot sini, ya udah tenang aja dulu. Nanti 45 tahun ke atas itu sudah mulai nanti akan mengurus orang lain ya. Walaupun sekarang pandemi ya, alhamdulillah juga bisa ngurus lewat dari rumah kan. Inilah, karena tadi estrogen kita kan berkurang, tapi hormon laki-laki kita tetap ada ya. Nah ini biasanya ya mulai tumbuh rambut itu di pipi itu yang nggak ada cambangnya, akhirnya ada cambangnya sedikit, ada kumis-kumis tipis di tempat kumis. Kalau yang dari awalnya sudah ada kumis, dia makin kuat, makin lebat kumisnya gitu ya. Cuman itu tadi di sisi lain ya, memang senang ngurusin orang, tapi di sisi lain sel-sel tubuhnya sudah berkurang fungsinya, sehingga kadang-kadang stres juga. Bahkan sempat bisa kena stroke ini, apalagi kalau kita nggak aware terhadap kita punya emosi. Jadi dijaga baik-baik ya, karena memang ini lagi jantan-jantannya. Nah ini yang harus saling mengerti dengan suami. Karena apa? Karena suami lagi seneng-senengnya kepengen di rumah, si istri lagi seneng-senengnya pengen ngurusin orang lain. Ini kalau dulu suami di usia 30 tahun mungkin dia tinggalin si istri nggak masalah, tapi sekarang setiap mau kemana-mana sebetulnya kepengen ditemenin, apalagi yang wataknya memang introvert, yang bahasa kasihnya adalah waktu. Dia mau ditemenin terus. Kalau bapak-bapak yang ekstrovert yang sekitar ada 10% lah sampai 15% ya namanya juga ekstrovert, walaupun sudah umurnya 50 tahun ke atas masih aja suka jalan-jalan sendiri, nggak istrinya nggak ikut ya nggak masalah. Ya, karena memang berbeda bahasa kasihnya. Ya, nah ini perlu tahu nih. Masa premenopause, usia 45 tahun sampai 50, siklus estrogen, progesteron, dan testosteron tidak menentu. Minat pada hubungan intim berfluktuasi, lebih sering letih dan cemas, suasana perasaan berubah-ubah dan mudah kesal. Ya, jadi teman-teman yang premenopause ini harus ngerti ya. Jadi kalau semakin tahu malah semakin kita bisa ya jaga diri. Mawas diri ya, atau aware tadi ya. Memang kulit jadi kering, keringetan, gatel badan gitu. Ini ya kita atasi aja dengan kita kasih lotion atau apapun yang kulit tuh senengnya yang golongan minyak zaitun atau lidah buaya gitu ya.
Nah, minat utama saat ini adalah berhasil melalui hari demi hari serta mengatasi naik turunnya kondisi fisik dan emosi. Jadi di premenopause ini harus tahu juga nih ya, walaupun kita ini tadi kepengen ya ngurusin orang, tapi di sisi lain kita punya estrogen kan menurun nih, udah mulai menurun. Jadi mood ini atau kita punya feeling ini udah mulai berfluktuasi juga, gitu. Ya naik turun nih. Ini makanya tadi bisa jadi stres, bisa jadi ya kena stroke. Oke. Masa menopause ya, usia 51 tahun sampai 58 tahun, estrogen progesteron sudah menurun namun masih tidak menentu ini. Nah, saya ada di sini nih di menopause nih. Ya. Minat pada hubungan intim juga masih berfluktuasi dan juga mudah letih dan cemas. Ya, saya juga termasuk mudah letih dan cemas. Hanya kita siasati dengan belajar memanage kita punya emosi. Ya, tapi tahu diri, nggak mau lagi pecicilan kayak waktu masih lebih muda. Ya, minat utama saat usia ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan menghadapi tantangan-tantangan baru setiap hari. Jadi udah lewat satu hari aja udah seneng lagi, bismillah besok lagi satu hari. Nggak mau lagi berpikir nanti 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, nggak gitu. Kalau dulu umur 20 sampai 35 tahun mau masih pikir 5 tahun ke depan harus gimana kita 10 tahun. Ya, hari ini udah lewat aja udah syukur gitu. Di usia-usia menopause nih. Ya. Kemudian ada lagi pasca menopause ya. Ini usia 59 tahun dan seterusnya. Di sini hormon kita sudah ya, walaupun rendah tapi sudah stabil dan badan sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Lebih banyak merasakan ketenangan. Ya, apalagi ibadahnya tidak lagi terganggu oleh menstruasi. Ya. Gairah hidup baru bahkan hasrat seksual yang segar kembali. Buat teman-teman wanita yang 59 tahun dan seterusnya dan masih sehat, gak ada kendala di rahimnya, tidak ada miom, tidak ada CA di dalam rahimnya, ini lihat, hasrat seksual yang segar kembali. Makanya disebut gairah pasca menopause. Ya. Jadi luar biasa, ini ada masa yang wah, hidup perempuan ini asik banget gitu. Tentu ditunjang dengan suaminya tentu ya. Kalau suaminya memang juga sehat ya, maka ya mereka menikmati dengan baik ya. Ya. Tapi sekali lagi ketenangan ini nih. Karena kita punya ibadah tidak lagi terputus-putus karena kita masa menstruasi. Ya. Minat utama saat usia ini melakukan apa yang ingin dilakukan dan mulai tidak minat untuk mengurus orang banyak. Ya, dia jadi umur 60 tahunan itu udah pokoknya alhamdulillah hari ini udah oke aja, nggak mau organisasi udah pasti mundur nih biasanya ya, walaupun masih senang memantau saja gitu ya. Saya untung belum 59 tahun, makanya lagi masih senang ngurusin orang, jadi mau juga untuk senantiasa berbagi. Dan tapi saya udah kebayang lah di usia 60-an ini udahlah ya, pokoknya kita yang ya melakukan apa yang ingin dilakukan aja, mulai menikmati gitu. Ya paling nanti kalau ada cucu gitu ya. Tapi ingat nih, buat ibu-ibu muda yang masih punya ibu atau punya mertua, ya jangan titipin anak terlalu banyak di usia orang tua kita atau ibu kita yang sudah 59 tahun ke atas, udah nggak sanggup. Kalaupun titip ya sudah, ya titip juga asistennya atau babysitternya, karena ini udah memang secara fisik, secara emosi, secara hormonal ini memang ya udah nggak minat lagi ngurus orang banyak, walaupun senang punya cucu. Oke, ya. Kemudian sekali lagi ya, sedikit lagi ya, tubuh manusia kan ini tadi nih, yang badan seluler ini. Kita ya saat ini udah usia 45 tahun ke atas, harus senantiasa berterima kasih kepada sel-sel ini, pada organ-organ tubuh, karena dia telah menemani kita berpuluh tahun. Kalau kita berterima kasih, sel-sel tubuh ini happy, gembira. Makanya mereka semua kompak untuk ya bertahan hidup untuk seseorang yang menghargai atau berterima kasih. Ya. Kita lafazkan terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, wahai sel-sel paruku terima kasih, jantungku, lambungku, ususku, ginjalku, limpaku, kakiku, lututku. Nih harus terima kasih. Ya, karena mereka senang banget kalau diajak bicara.
Ya. Kemudian tubuh manusia selain badan seluler, saya pernah juga bahasnya di MT An-Nur ya, ada namanya gelombang atau namanya badan bioplasmik. Saya bahas lagi, tapi ada kaitannya dengan tubuh kita ya, tubuh makin berumur ya. Nah, jadi gelombang ini ya, ini kan dipakai untuk doa, ya kan? Jadi gelombang spiritual ini pada saat kita doa nih, doa itulah di broadcast dengan gelombang ini, ya. Paling kuat memang dorongannya dari jantung, karena di sini putaran pembuluh meridiannya kenceng nih, apalagi yang tegak ibadahnya, ya, tegak sholatnya, saumnya, ya sedekahnya, ini kenceng banget. Makanya orang yang semakin rajin ibadah, semakin sinyalnya kenceng. Ya, dan hati-hati ngomong kalau semakin kita rajin ya tegak sholat kita dan ditambahkan sholat sunnah, ya tegak saum kita dan rajin sedekah, itu hati-hati ngomong. Kenapa? Sinyalnya udah panjang, tapi kalau masih ngomongnya banyak yang berburuk sangka, yang terbroadcast yang buruk sangkanya itu. Jadi hati-hati. Ya, artinya kalau HP-nya udah bagus, sinyalnya udah bagus, pulsanya banyak, chat beritanya atau yang ngirim beritanya berita yang menyedihkan atau berita-berita yang membuat nggak baik gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya analoginya. Ya. Jadi ya ini sinyal ini keluar dari pembuluh meridian ini di bawah kulit. Memang paling kuat yang di jantung. Dia berputar, kuat. Apa yang di broadcast itu tadi apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar jalan, gitu. Ya. Nah pada saat kita berdoa itulah doa ini terkirim ke alam semesta. Dan gelombang ini bukan hanya membroadcast, tapi dia menarik peristiwa karena dia ada magnetnya. Wabil khusus yang di daerah jantung, karena jantung ini perkumpulan darah di dalam jantung. Dan darah ada zat besinya. Zat besi ini adalah bahan dasar untuk magnet tubuh. Makanya doa ini akan ditarik. Itulah kenapa kita disuruh berdoa. Semua agama disuruh berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan mekanisme yang luar biasa. Jadi doa itu nggak sembarangan. Doa itu bukan hal yang cuman doa aja, sebagai kalimat-kalimat yang kayaknya jadi terlalu biasa. Doa ini luar biasa. Ya, Insya Allah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, ya, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata mukmin, wa imaduddin, tiang agama, wa nurus samawati wal ardh, serta cahaya langit-langit dan bumi. Ya. Makanya ternyata kalau doa itu senjata. Jadi belum apa-apa kita udah dikasih senjata. Ya, tiang agama, orang yang senantiasa berdoa, agamanya tegak. Ya, bahkan di dalam semua ibadah kita tuh isinya doa. Yang satu lagi, cahaya langit-langit dan bumi. Ya. Jadi rupanya ya orang yang berdoa itu keluar sinyal, terutama dari jantungnya itu cahaya langit itu. Ya. Itulah makanya orang melihat hadis ini, ilmu energi mengatakan, bener banget itu. Makanya doa ini bisa kita panjatkan untuk siapa saja, ini nembus ruang, nembus waktu, nembus alam. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam berdoa ini. Ini senjata. Apalagi doa ini disebutnya teknologi spiritual. Ya. Nah, yang luar biasa adalah pada saat usia bertambah, sinyal ini makin panjang dibanding waktu masih usia muda. Kenapa begitu? Karena ibadah kita udah semakin banyak, bukan? Sholatnya semakin banyak, saumnya semakin banyak, ya kan? Sedekahnya semakin banyak. Kenapa? Karena ibadah itu yang membuka atau putaran dari pembuluh meridian ini. Katakanlah misalnya nih kita umur 55 gitu kan. Mulai sholatnya kan waktu umur 5 tahun. Berarti kan ada 50 tahun kita sholat. Walaupun mungkin ada berhenti-berhentinya buat yang perempuan. Tapi kan 50 tahun sholat, maka pembuluh meridian ini sudah semakin lancar. Makanya sinyalnya lebih panjang dibanding waktu kita masih lebih muda. Ya,
Puasa juga begitu, kalau mulai puasanya 5 tahun dan sekarang umurnya 55, katakanlah berarti kan puasanya udah 50 kali setiap tahun. Puasa yang wajibnya itu, puasa Ramadan, belum lagi sunnahnya. Karena kita semakin tua, karena tidak terganggu dengan mens, makanya sholat kita semakin banyak, puasa kita semakin banyak. Apalagi sedekahnya, kencang nih, mantap. Itulah, semakin usia kita, harusnya kita semakin bersyukur dan semakin gembira. Kenapa? Senjatanya semakin terasah, ya, agamanya semakin, tiang agamanya semakin tegak, dan cahaya nih yang menghantarkan pesan doa semakin panjang dan semakin afdal dia punya doa. Itulah doa restu orang tua, dan orang yang dituakan itu keren banget. Ya. Sinyal ini sendiri aja bisa membroadcast doa, apalagi kalau bareng-bareng kita doa. Ya. Tapi kan sekarang pada di rumah masing-masing, Bu Aisyah. Iya, tapi bicara sinyal ini kalau kita bicara sinyal, ya, ilmuwan-ilmuwan kuantum ini, ya, fisika kuantum mengatakan kalau kita bicara sinyal itu, ya, itu tidak terhalang dengan dinding. Nah, sinyal ini menembus ruang dan waktu. Sebagaimana sinyal Zoom kita ini dan YouTube ini, ya, dari masing-masing dari rumah, bahkan dari negara antar negara, ya, itu buatan manusia loh, Zoom sama YouTube itu, ya, apalagi ini yang buatan manusia, ya, yang ada di tubuh manusia ini, ya, ciptaan Allah. Masa nggak percaya sih bahwa ini semakin dahsyat gitu, ya. Oke, jadi sekali lagi bersyukurlah usia kita semakin tua, semakin panjang sinyalnya, Masya Allah, ya. Memang badan kasarnya melemah karena fungsinya juga sudah dipakai, sudah menemani kita puluhan tahun, tapi gelombang ini semakin panjang. Maka hati-hati dalam bicara, hati-hati bicara sama tubuh, karena tubuh ini sedih. Ya, aduh nih, ya sakit di bokong aku, waduh, satu kali oke. Lebih dari itu tubuh sedih karena tubuh dengar. Ya, kalau sel bisa ngomong, dia mau bilang apa coba? Kebangetan banget nih orang. Udah kita temenin puluhan tahun, masih aja ngeluh. Pengennya dia ngomong kayak gitu tuh. Untung dia nggak ngomong kayak gitu. Sebetulnya mau ngomong kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi, ya, berterima kasih kita pada tubuh kita, ya. Allahu Akbar, terima kasih ya Allah. Dan sambutlah usia tua ini, makanya dikatakan semakin menua semakin bahagia. Ya, tentunya harus tahu sedikit aja. Sudah tahu sedikit ini, insya Allah semakin bahagia. Ya.